Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku ya. Sekarang kita akan belajar tentang materi fungsi ya sahabatku ya. Oke. Sebelumnya untuk materi prasyarat materi fungsi di sini yaitu adalah materi prasyaratnya relasi sahabatku ya. Langkah baiknya sahabatku boleh diingat-ingat kembali ya, atau kalau misalkan belum memahami boleh tonton dulu video Raden Mas Odoy materi tentang relasi sahabatku ya. Oke sahabatku, kita lanjut ya. Nah di sini untuk fungsi adalah relasi khusus yang memetakan semua anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain. Jadi maksudnya gini sahabatku ya. Untuk fungsi itu relasinya khusus sahabatku ya. Kenapa dikatakan khusus? Karena di sini memiliki keunikan tersendiri untuk fungsi ya. Jadi kemungkinan di sini karena fungsi itu adalah relasi juga, tetapi relasi belum tentu fungsi sahabatku ya. Itu. Maka di sini dinamakan dengan relasi khusus sahabatku. Jadi memetakan semua anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain dengan catatan semua anggota himpunan domain atau himpunan asal itu harus terpetakan atau harus mempunyai pasangan sahabatku ya. Semua ya, himpunan asal atau himpunan domain ya, atau himpunan awal ya, itu harus mempunyai pasangan. Semuanya harus, tidak boleh tidak boleh tidak, dan tidak boleh lebih dari satu. Berarti harus satu sahabatku ya, gitu. Jadi yang namanya fungsi adalah relasi khusus yang memetakan semua anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain. Tepat satu ya, semua anggota himpunan domain harus mempunyai pasangan tepat satu ke anggota himpunan yang lain. Itu sahabatku ya. Oke, dilanjut sahabatku. Nah contoh ini sahabatku ya, untuk contoh fungsi dan ada bukan fungsi ya. Nah ini semuanya relasi sahabatku. Nah di sini untuk fungsi otomatis relasi, tetapi di sini ini relasi tapi bukan fungsi sahabatku ya. Nah ini perbedaannya mencolok sekali ya. Ya, untuk semua anggota domain di sini untuk fungsi 1, 2 himpunan pertama, himpunan domainnya atau himpunan asalnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, semuanya mempunyai pasangan sahabatku. 1 punya pasangan ke A, 2 punya pasangan ke B, 3 punya pasangan ke C, 4 punya pasangan ke D, 5 punya pasangan ke E. Jadi semua anggota A di sini mempunyai pasangan ke anggota B. Ya, itu sahabatku ya. Nah, maka ini dikatakan fungsi ya, dan juga relasi sahabatku ya. Itu. Nah, yang bukan fungsi sekarang. Nah ini. Tadi dalam kategori fungsi yang dinamakan fungsi itu adalah semua anggota himpunan asal harus mempunyai pasangan sahabatku ya. Tepat satu ya. Nah di sini bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada di anggota A yang melebihi dari satu pasang, yaitu angka 1 di sini ya. 1 mempunyai 2 pasang, yaitu 1 ke A dan 1 ke B. Nah ini otomatis relasi, tetapi bukan fungsi sahabatku ya. Itu. Oke paham ya sahabatku? Oke pasti paham. Ini mudah ya sahabatku ya. Yang penting semua anggota A mempunyai
pasangan tepat satu ke anggota B gitu, atau ke anggota yang lain boleh. Gitu ya sahabatku ya. Oke. Nah, sekarang penyajian fungsi sahabatku. Nah, sebelum ke penyajian fungsi, boleh sahabatku subscribe dulu ya. Ada jempolnya juga, silakan disentuh ya. Oke sahabatku, oke kita berbagi kebaikan sahabatku ya. Oke, terima kasih sahabatku ya. Nah sekarang kita lanjut sahabatku, penyajian fungsi. Dari sini untuk penyajian fungsi itu ada 5 ya. 1 himpunan pasangan berurutan, 2 diagram panah, 3 persamaan fungsi, 4 tabel, 5 grafik fungsi. Untuk pasangan berurutan sahabatku, berarti di sini ada titik koordinat sahabatku ya, yaitu adalah X, Y sahabatku ya. Ini kebutuhan atau nantinya akan masuk ke dalam grafik fungsi atau diagram kartesius sahabatku ya. Maka di sini untuk himpunan pasangan berurutan itu harus mempunyai titik koordinat ya, titik koordinat X, Y itu sahabatku ya. Oke, yang kedua sahabatku yaitu diagram panah. Diagram panah seperti yang sebelumnya, yang dimana diagram panah ada domain, ada kodomain sahabatku ya, ada daerah asal, ada daerah lawan. Untuk daerah asal adalah domain, untuk daerah lawan adalah kodomain. Ini boleh himpunan A, ini boleh himpunan B, atau terserah sahabatku, yang mau himpunan apa saja terserah, yang penting masuk ke dalam penyajian fungsi ya, yaitu memetakan semua anggota himpunan A ke anggota himpunan B tepat satu, itu sahabatku ya. Oke, sekarang masuk ke nomor 3 yaitu persamaan fungsi. Nah, persamaan fungsi di sini tandanya ada sama dengan sahabatku ya. Di sini ada fx sama dengan ax ditambah b. Nah, untuk fungsi di sini boleh juga memakai fungsi G, sahabatku ya. Misalkan GX boleh atau HX boleh ya, sahabatku ya. Tidak mesti F saja ya. Ini mewakili saja ya, sahabatku ya. Jadi boleh dengan GX atau HX boleh. Nah, di sini ada rumus ya. Ini contoh saja ya, fx sama dengan ax ditambah atau dikurang B. Nah, fx di sini sahabatku ya, x yang ini itu harus sama. Kalau misalkan ini diganti, ini kalimat terbuka sahabatku ya. Ini misalkan diganti dengan angka 2, misalkan ini x, maka x ini juga harus diganti dengan angka 2 sahabatku ya. Ini diganti dengan angka 10, ini juga harus diganti dengan angka 10. Ya, itu sahabatku ya. Oke, nanti ada contohnya sahabatku ya. Dilanjut dulu. Yang keempat ya, yaitu adalah tabel ya. Nah, untuk tabel ada kesamaan dengan yang persamaan fungsi. Jadi rumus fungsinya dimasukkan ke dalam tabel. Jadi X ini anggota asal ya. Misalkan di sini X ini anggota asalnya adalah 1 ya dan 3. Maka dimasuk ke dalam rumus fungsi menjadi fx sama dengan bla bla bla. Nah, di sini ada angka 4, ada angka 7. Nanti kita bahas sahabatku ya. Oke, melalui contoh yang lain ya. Terus yang selanjutnya ada grafik fungsi. Ya, grafik fungsi di sini adanya garis horizontal dan garis vertikal atau sumbu X dan sumbu Y. Itu ya sahabatku ya. Oke. Fokus sahabatku ya, fokus ya. Oke, dilanjut sahabatku. Nah, sekarang himpunan pasangan berurutan. Contoh ya. Tadi pasangan berurutan. Diketahui fungsi F dari A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ke B sama dengan himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini relasinya sahabatku adalah kali 2. Berarti
Himpunan A itu dikali 2 dan akan menghasilkan angka yang ada di himpunan B. Nah, itu contoh di sini misalkan 1 dikali 2 himpunan A-nya. Maka akan menghasilkan berapa sahabatku? Oh, 2. Oke, iya, bagus. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2, ya. Itu sahabatku ya. Terus dilanjut sahabatku, berarti ini akan menjadi himpunan berurutan adalah 1,2 sahabatku ya. Terus yang kedua, 2 dikali 2 sama dengan 4 sahabatku ya. Itu terus 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 2 sama dengan 10. Itu sahabatku ya. Oke. Dilanjut sahabatku ya. Sekarang diagram panah sahabatku ya. Sekarang diagram panah sahabatku ya. Nah, untuk diagram panah sahabatku, itu di sini tadi ada anggota domain, ada anggota kodomain ya. Ini anggota domainnya adalah asalnya adalah himpunan A di sini 1 2 3 4 5 masih tetap yang tadi, contoh yang tadi sahabatku ya. Maka di sini tadi relasinya adalah dikali 2 sahabatku ya. Maka akan menghasilkan 1 dikali 2 sama dengan 2. Akan menghasilkan ke anggota B yaitu angka 2. Dilanjut 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah ini sahabatku ya, ini disebut dengan diagram panah sahabatku ya. Ini ada tanda panahnya sahabatku ya. Harus tepat kepada titik ke titik ya sahabatku ya. Itu. Gampang kan sahabatku ya? Oke. Dilanjut sahabatku. Nah untuk persamaan fungsi ya. Nah untuk persamaan fungsi di sini ada fx sama dengan 2x sahabatku. Yang tadi ya dikali 2. Atau juga boleh fx sama dengan 2 dikali x boleh. Maka dimasukkan, kita jabarkan. Dari rumus ini kita masukkan domainnya tadi adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Domainnya sahabatku ya. Oke. Nah maka di sini akan menghasilkan fx sama dengan 2x. Maka tadi untuk x ini diganti dengan domainnya ya. Domainnya yang pertama adalah himpunan A yaitu adalah 1, maka ini juga ini sama ya sahabatku ya. Ini fx sama dengan 2x. Ini adalah fx sama dengan 2x, maka x ini diganti dengan angka 1 sahabatku ya. Maka 1 ini juga 1 sama ya sahabatku ya. Maka di sini F1 sama dengan 2 dikali 1. Ini dikali ya. Kurung buka, kurung tutup ya. Ini perkalian bisa juga menotasi atau mewakili perkalian yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. F2 sama ini juga diganti dengan 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini F3, ini juga diganti dengan 3 dan seterusnya sampai dengan F5. Itu sahabatku ya. Oke. Paham? Mudah kan sahabatku ya? Oke, tidak sulit ya sahabatku ya. Yang penting sahabatku fokus saja ya. Itu sahabatku ya. Oke, kita lanjut sahabatku. Nah, sekarang dengan tabel ya. Tabel. Nah, ini anggota domainnya adalah 1 2 3 4 5 ya. Di sini untuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Itu sahabatku ya. Maka dimasukkan 2 kali x itu sahabatku ya. X ini berarti sama dengan yang tadi ya. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. X-nya karena 1 di sini ya. X1, X2 di sini. X3, X4 gitu ya sahabat ya. Diganti semuanya karena ini adalah kalimat terbuka sahabatku ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Dan di sini ada himpunan pasangan berurutan sahabatku. 1 dan 2 berarti 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,9
10. Itu sahabatku ya. Oke, dilanjut sahabatku. Ya, mudah kan ya? Oke. Nah, maka terjadi di sini akan terbuatlah grafik fungsi atau diagram kartesius. Tadi ada pasangan berurutannya 1,2. X-nya berarti angka 1, Y-nya berarti angka 2. Ingat, X itu adalah horizontal kalau dimasukkan ke dalam grafik fungsi. Y adalah vertikal. Maka X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya di sini tadi fungsinya adalah fx sama dengan ya 2x, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti dari 1 terus dibuatkan garis putus-putus ke 2. Terus 2 ke 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Itu sahabatku ya. Mudah sahabatku ya. Gampang sekali itu ya. Oke. Boleh kalau misalkan sahabatku belum paham, boleh juga diputar kembali ya videonya. Boleh sampai paham silahkan ya. Barangkali nanti sahabatku miliknya mempunyai milik nanti ditakdirkan oleh Allah. Misalkan sahabatku menjadi dokter atau misalkan bidan ya untuk perempuan, atau misalkan bapak bupati ya, atau misalkan pegawai-pegawai dalam statistik gitu ya. Ini sangat membantu sekali sahabatku ya. Ini semuanya insya Allah bermanfaat, berkaitan sahabatku ya dengan di dunia kerja sahabatku ya. Oke ya sahabatku, terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga sahabatku semua bertambah pengetahuannya dan jangan bosan-bosan selalu mencari ilmu ya, selalu menggali ilmu. Silakan dimanapun berada carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena dengan ilmu kalian bisa cemerlang, karena dengan ilmu kalian bisa bersahaja, karena dengan ilmu kalian bisa meniti karir dengan baik ya. Oke, gitu sahabatku ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.